Kalau bantu anak yang bolosan, nakal, tidak pernah masuk sekolah, semuanya tidak ada. Nah, coba kita renungkan sekarang. Hidupku berani berubah enggak? Beranikah aku terus-menerus orang ini bersalah kepadaku, tapi aku mau menerima dia kembali? Itu berat banget. Ini kan cara hidup baru. Yang dibutuhkan adalah semangat hidup yang baru, bukan dengan cara hidup yang lama, dengan cara berpikir yang lama. Ya, seminggu ini kita terus-menerus diingatkan akan hal ini. Maka keluarga menjadi titik di mana atau komunitas di mana orang bisa berubah. Nah, kalau enggak ya sudah. Ekaristi hanya sekedar rutinitas setiap hari. Tidak ada hal-hal yang membuat saya semangat. Lalu pulang misa ya sudah seperti biasa. Tuhan hanya ada di gereja, tidak ada dalam kegiatan saya setiap hari. Coba kita merenung sebentar. Apakah kita berani menyadari bahwa dalam diri orang-orang yang ditolak oleh banyak orang, disingkirkan, tidak berharga, dinilai tidak berharga oleh banyak orang, Allah tetap ada di sana. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, Yesus kembali terus-menerus mengingatkan kita bahwa untuk mengikuti Dia, kita perlu cara hidup yang baru, bukan dengan cara hidup yang lama, sehingga iman itu bisa berkembang dan bukan malah kerdil dan tidak berbuah apa-apa. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita lihat kembali hidup kita selama ini. Apakah hidupku dipenuhi dengan usaha terus-menerus untuk memperdalam relasiku dengan Tuhan melalui sesamaku setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui Roh Kudus kami Kau cipta baru menjadi ahli waris perjanjian yang dijamin oleh Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkan kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kunubuat dan kusebut milik aku. Demikian sabda Tuhan, dan melakukan hal ini. Sungguh waktunya akan datang, demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul, demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lenggang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Dan mereka akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya.
berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan? Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan mendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan setari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau kita terus-menerus sadar selama seminggu ini untuk menyadari bacaan-bacaan Injil terutama, Yesus menunjukkan bahwa untuk mengikuti Dia itu kita perlu dengan semangat yang baru. Maka orang perlu sungguh-sungguh berpikir dan merenungkan bagaimana cara kita mengikuti Dia. Maka dalam hari Senin kan dikatakan toh, kalau kamu mengikuti aku, itu pikir baik-baik. Karena binatang lain itu punya sarang, punya kandang, punya tempat untuk beristirahat. Tetapi untuk mengikuti Anak Manusia, orang tidak bisa beristirahat. Setiap waktu kita harus selalu sadar bahwa aku sedang mengikuti Yesus. Maka hidup kita perlu mengubah semua hal. Tekanannya adalah bukan pada apa yang kelihatan yang kita lakukan terus-menerus, tetapi pada bagaimana kita belajar mencari dan menerima orang lain dengan kasih. Mencari dan menerima orang lain dengan kasih. Maka kerap kali apa yang kita buat menjadi suatu pengalaman hidup kita seolah-olah Yesus itu tidak berbuat apa-apa. Kita sudah berbuat banyak hal, tetapi tidak mendatangkan hal yang baik. Itu kan hari Selasa kemarin, para murid seperti ditimbus dalam perahu, itu ditimbus angin besar. Yesus tidur di buritan. Karena kita kurang percaya, kita kerap terus
tidak mengalami rahmat yang sedang Tuhan adakan, yang penyertaan Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Nah, kemarin kita juga diingatkan bahwa Yesus memanggil pemungut cukai itu. Yang lain-lainnya itu mengasingkan orang, tetapi Yesus menarik orang. Yesus tidak mementingkan apa yang kelihatan, tetapi dia berjuang untuk menerima setiap pribadi yang terus-menerus dikucilkan orang lain. Dan ini yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Apakah kita ini sibuk dengan banyak pujian, penghargaan orang lain? Sibuk, kalau itu kan berarti kita sibuk dengan sikap baik yang kelihatannya baik. Tetapi dalam kenyataannya kita terus-menerus menyendirikan orang. Yang ini jangan didekati, yang ini begini, yang ini begini. Lalu iman kita yang harusnya menerima setiap orang dengan kasih, bertabrakan dengan budaya hidup kita yang penuh dengan kelompok-kelompok. Lalu iman itu menjadi hancur. Hidup masyarakat kita atau hidup beriman kita menjadi tidak berbuah lagi. Orang dinilai dari seberapa banyak hal-hal baik yang dia buat yang kelihatan. Tapi orang tidak lagi dihargai karena pribadinya. Maka kemarin saya katakan biasanya kita membantu orang itu kalau dia itu baik, punya harapan baik, berterima kasih kepada kita. Tetapi kalau bantu anak yang bolosan, nakal, tidak pernah masuk sekolah, semuanya tidak ada. Nah, coba kita renungkan sekarang. Hidupku berani berubah enggak? Beranikah aku terus-menerus orang ini bersalah kepadaku, tapi aku mau menerima dia kembali? Itu berat banget. Ini kan cara hidup baru. Yang dibutuhkan adalah semangat hidup yang baru, bukan dengan cara hidup yang lama, dengan cara berpikir yang lama. Ya, seminggu ini kita terus-menerus diingatkan akan hal ini. Maka keluarga menjadi titik di mana atau komunitas di mana orang bisa berubah. Nah, kalau enggak ya sudah. Ekaristi hanya sekedar rutinitas setiap hari. Tidak ada hal-hal yang membuat saya semangat. Lalu pulang misa ya sudah seperti biasa. Tuhan hanya ada di gereja, tidak ada dalam kegiatan saya setiap hari. Coba kita merenung sebentar, apakah kita berani menyadari bahwa dalam diri orang-orang yang ditolak oleh banyak orang, disingkirkan, tidak berharga, dinilai tidak berharga oleh banyak orang, Allah tetap ada di sana. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami tidak ditinggalkan sendirian di dunia ini, tetapi masih didampingi Roh Putra-Mu sebagai jaminan kesetiaan kasih-Mu. Teguhkanlah kami dalam iman bahwa Roh-Mu masih akan menyempurnakan segala yang sudah dimulai oleh Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.